Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Reno Maulana sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Hafiz El-Hanif. Yang ketiga ada Zaki Al-Ghifari. Yang keempat ada Profesor Tala. Dan yang kelima ada Ridho Mulya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kesehatan mental, sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, tapi seringkali kurang mendapat perhatian yang seharusnya. Kami berharap pada sesi ini tidak hanya informatif, tapi juga bisa menjadi ruang refleksi bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas definisi kesehatan mental. Yang kedua, kita lihat data dan kondisi terkini. Yang yang ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang keempat yaitu ciri mental sehat versus dan tidak sehat. Yang kelima ada cara menjaga kesehatan mental, tips dan strategi yang praktis. Praktis. Yang keenam itu kapan harus mencari bantuan, tanda dan sumber bantuan yang profesional. Dan yang menarik di tengah-tengah sesi nanti kita akan menghadirkan seorang responden yang akan berbagi pengalaman pribadi secara langsung. Jadi pastikan teman-teman tetap pantengin ya presentasi kami kali ini. Langsung saja saya serahkan ke pemateri kami yang pertama kepada Parves, dipersilakan. Baik, terima kasih Reno. Baik teman-teman, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu sebenarnya kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seorang mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi nyata kepada lingkungannya. Jadi kesehatan mental bukan sekadar tidak gila, tetap tidak gila. Ini jauh lebih dari itu. Ada tiga dimensi yang perlu dipahami. Yang pertama dimensi emosional, yaitu kemampuan mengelola dan mengekspresikan perasaan. Dimensi psikologis, cara kita berpikir dan melihat diri sendiri. Dan dimensi sosial, bagaimana kita berinteraksi dan membangun relasi dengan orang lain. Yang penting juga untuk diingat kondisi mental itu dinamis, bisa naik, bisa turun, dan kita punya peran aktif untuk menjaganya agar tetap sehat. Sekarang mari kita lihat datanya. Dan saya yakin angka-angka ini akan membuat kita berpikir dua kali. Secara global, WHO tahun 2023 mencatat bahwa 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental. Artinya kalau ada 8 orang di satu ruangan, kemungkinan besar satu di antaranya kita sedang berjuang. Di Indonesia, Riskesdas 2018 mencatat 9,8% penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental secara emosional. Itu angka yang sangat besar. Dan yang paling relevan untuk kita survei, Kemenkes dan Universitas Indonesia tahun 2022 menemukan bahwa 35% mahasiswa di Indonesia mengalami stres sedang hingga berat. Jadi, kalau teman-teman pernah merasa tertekan, cemas berlebihan, atau kelelahan mental, kamu tidak sendirian dan ada solusinya. Lalu, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Ada beberapa alasan utama. Pertama, prevalensi kasus terus meningkat, terutama pasca pandemi. Kedua, gangguan mental berdampak langsung pada prestasi akademik dan kemampuan belajar kita. Yang ketiga, relasi sosial kita juga ikut terganggu. Keempat, dan ini yang paling disayangkan, stigma di masyarakat masih kuat.
Banyak yang enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau gila. Kelima, kesehatan mental sudah masuk dalam agenda SG, SDGs dan prioritas nasional. Artinya ini bukan isu kecil. Dan yang terpenting gangguan mental bisa dicegah dan ditangani. Kalau kita punya pengetahuan yang benar. Nah, berangkat dari sini, mari kita pelajari lebih dalam bersama Rido tentang faktor-faktor mempengaruhi kesehatan mental kita. Sekian dari saya, lanjut ke rekan saya Rido Mulya. Terima kasih kepada Parves. Nah, baik sekarang kita masuk ke dalam bagian yang sangat krusial. Apa saja yang bisa memperburuk bahkan memicu gangguan mental? Ada banyak faktor-faktor risiko yang perlu kita waspadai. Yang yang pertama adalah kejadian traumatis. Misalnya kehilangan orang-orang tercinta, kecelakaan atau pengalaman kekerasan. Lalu ada yang namanya kecemasan berlebihan. Un- Dan untuk kecemasan berlebihan, masalah akademik seperti tekanan nilai dan skripsi, konflik keluarga, hingga kondisi kesehatan fisik yang menurun. Stres berkepanjangan juga sangat berbahaya. Kalau stres sudah menumpuk dan tidak bisa dikelola, lama-lama bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Faktor lain termasuk bullying dan perundungan, kekerasan atau abuse, isolasi sosial, serta konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Penting untuk diingat, mengetahui faktor risiko bukan berarti kita pasti akan terkena. Ini adalah sinyal agar kita lebih waspada dan proaktif menjaga diri. Nah, kabar baiknya, ada juga faktor-faktor yang justru melindungi dan memperkuat ketahanan mental kita. Ini yang disebut dengan faktor protektif. Yang pertama, tentu saja kesehatan fisik. Tubuh yang sehat sangat mendukung pikiran. Ini bukti C, ini fakta ilmiah. Kemudian emosi positif seperti rasa syukur, optimisme, dan kebahagiaan. Religius dan spiritual juga terbukti memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Daya juang atau resiliensi, kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh, adalah salah satu bekal terpenting yang bisa kita latih. Keterampilan problem solving yang baik, dukungan dari keluarga dan teman sebaya, serta perilaku hidup sehat seperti olahraga rutin, tidur cukup, dan pola makanan bergizi. Semua ini adalah benteng alami yang melindungi kesehatan mental kita. Jadi, kabar baiknya adalah kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat mental kita. Sekarang, Zaki yang akan menjelaskan seperti apa ciri-cirinya. Oh, baik, terima kasih Rido. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret, seperti apa sih wujud nyata dari mental yang sehat. Ciri-ciri dan dampak kesehatan mental. Pertama, orang dengan mental sehat mampu mengelola stres dengan baik. Bukan berarti mereka tidak pernah stres ya, tapi mereka tahu cara menghadapinya. Kedua, mereka memiliki hubungan sosial yang positif, mampu terhubung dengan orang lain secara bermakna. Ketiga, mereka percaya diri dan punya rasa harga diri yang sehat. Keempat, adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kelima, produktif dalam keseharian. Dan keenam, mereka mampu mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Bukan menumpuk, bukan meledak-ledak, tapi mengungkapkan dengan tepat. Tanda mental tidak sehat. Sebaliknya, ada tanda-tanda yang perlu kita waspadai sebagai sinyal bahwa kesehatan mental kita sedang menurun. Mudah cemas dan khawatir, berlebihan yang sudah dikendalikan. Sering merasa murung, sedih, atau putus asa. Sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Menarik diri dari pergaulan, menghindari teman, keluarga, atau aktivitas sosial. Perubahan pola tidur yang signifikan, entah insomnia atau malah tidur terus-terusan. Perubahan nafsu makan yang drastis, mudah marah dan sensitif, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya kamu sukai. Tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi diri sendiri. Ini adalah sinyal tubuh dan pikiran kita yang meminta perhatian lebih. Kalau kita bandingkan secara langsung, di sisi kiri kita lihat karakteristik mental sehat, mampu mengelola stres, hubungan sosial positif, percaya diri, adaptif, produktif,
dan pola hidup teratur. Di sisi kanan, kebalikannya mudah cemas, menarik diri, rendah diri, sulit beradaptasi, sulit konsentrasi, dan pola tidur atau makan terganggu. Yang perlu kita ingat, posisi kita spektrum ini tidak permanen. Kondisi mental bisa berubah, dan kita punya kekuatan untuk bergerak ke arah yang lebih sehat. Kalau mental kita sehat, dampaknya nyata di berbagai aspek kehidupan. Prestasi akademik meningkat karena kita bisa fokus menyerap ilmu lebih baik. Relasi dengan orang-orang sekitar kita menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Eh, Produktivitas meningkat, kesehatan fisik pun ikut membaik. Yang lebih penting lagi, kita bisa merasakan kebahagiaan sejati dan menjalani hidup dengan penuh makna. Selanjutnya, konsekuensi jika diabaikan. Jika gangguan mental dibiarkan dan tidak ditangani, konsekuensinya cukup serius. Di bidang akademik, IPK bisa menurun drastis, sering absen, sulit fokus, bahkan tidak mampu menyelesaikan tugas dan skripsi. Di bidang sosial, kehilangan teman, konflik dengan keluarga, dan rasa kesepian yang mendalam. Dan yang paling jauh dampaknya, impian karir dan masa depan bisa terhambat karena potensi kita tidak bisa berkembang dengan optimal. Itulah mengapa sangat penting untuk menangani masalah mental sejak dini. Semakin cepat, semakin mudah pemulihannya. Oke, sekarang saya serahkan kepada Hafiz untuk membahas cara-cara konkret menjaga kesehatan mental kita. Baik, kepada Hafiz, silahkan. Baik, terima kasih Zaki. Sekarang kita masuk ke bagian apa yang bisa kita lakukan secara konkret untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama itu adalah self-care. Dan saya ingin meluruskan dulu, self-care bukan egois. Ini adalah fondasi dari kemampuan kita untuk berfungsi dan membantu orang lain. Tidur yang cukup 7-9 jam per malam, otak kita akan memulihkan diri saat tidur. Jadi jangan dikorbankan untuk begadang tidak jelas. Olahraga minimal 30 menit sehari. Dan ini bukan hanya soal fisik. Olahraga melepas endorfin yang secara alami meningkatkan suasana hati kita. Makan sehat dan minum air yang cukup. Dehidrasi ringan saja sudah bisa mempengaruhi mood dan konsentrasi. Selanjutnya adalah manajemen stres. Beberapa teknik yang terbukti efektif yaitu penapasan dalam dengan metode 4-7-8, meditasi dan mindfulness 5-10 menit sehari, journaling untuk menulis jurnal perasaan, mendengarkan musik, dan jalan kaki santai di alam terbuka. Ada juga teknik grounding yaitu 5-4-3-2-1 yang sangat berguna saat kita merasa panik atau cemas. Caranya sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 yang bisa kamu sentuh, dan 3 yang bisa kamu dengar, 2 yang bisa kamu cium, dan 1 yang bisa kamu rasakan. Dan ini akan membantu pikiran kita kembali ke momen yang sekarang. Selanjutnya, yang ketiga, jalin hubungan sosial yang positif. Luangkan waktu yang berkualitas bersama teman, bergabung komunitas atau organisasi kampus, dan jangan takut berbagi cerita ke orang yang kamu percaya. Yang keempat, aktivitas spiritual. Doa, sholat, meditasi, dan refleksi spiritual memberikan ketenangan batin yang dalam. Dan ini sangat terbukti secara ilmiah meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dan kelima, batasi media sosial maksimal 2 jam per hari. Unfollow akun yang membuatmu tidak nyaman. Dan satu kebiasaan kecil yang berdampak besar, jangan pakai HP 1 jam sebelum tidur. Next. Sekarang pertanyaan penting. Kapan kita harus mencari bantuan profesional? Jawabannya sangat sederhana. Ketika masalah pikiran, perasaan, atau perilaku tamu sudah mengganggu keberfungsian sebagai individu, sinyal konkretnya yaitu gejala berlangsung lebih dari 2 minggu. Sudah mengganggu aktivitas kuliah dan kehidupan sehari-hari. Tidak bisa diatasi sendiri atau muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Di sini kita perlu tegaskan mencari bantuan profesional adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. Sama seperti pergi ke dokter saat sakit fisik, tidak ada yang aneh dengan meminta bantuan untuk kesehatan jiwa. Next. Kemana harus mencari bantuan? Di lingkungan kampus UNP sendiri tersedia beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu ada BKLP3S UNP. Bisa dihubungi di nomor ini 0811661126 yang berlokasi di Rektorat Pegonjong lantai 3.
Mereka melayani mahasiswa, staf, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu di UPT Layanan Psikologis dan Fakultas Psikologi UNP. Tiga, untuk kasus kekerasan seksual ada layanan lapor PPK melalui aplikasi MyUNP atau Instagram Satgas PPKS UNP. Secara nasional ada hotline kesehatan jiwa di nomor 119 eksternal 8. Jangan ragu untuk menggunakannya. Next. Nah, sebelum kita tutup, pada satu hal yang sangat penting. Bagaimana cara mendukung teman yang sedang berjuang? Yang perlu dilakukan yaitu dengan dengarkan tanpa menghakimi, tunjukkan kepedulian, tanyakan langsung, kamu baik-baik saja, bantu cari sumber bantuan, dan tanyakan tetap hadir meski situasinya sulit. Yang harus dihindari yaitu meremehkan perasaan mereka dengan kata-kata seperti lebay atau itu bukan masalah besar. Membandingkan dengan orang lain dan menyebarkan cerita mereka ke orang lain. Ingat, menjadi support system adalah yang baik bagi teman bisa menyelamatkan hidupnya. Next. Selanjutnya itu mitos dan fakta. Yang terakhir ini sebelum kita bertemu dengan responden, kita luruskan beberapa mitos yang masih beredar. Mitos pertama itu gangguan mental itu tanda kelemahan. Faktanya ini adalah kondisi kesehatan nyata, sama seperti diabetes, hipertensi, siapapun bisa mengalaminya. Mitos kedua, orang dengan gangguan mental itu berbahaya. Faktanya mayoritas mereka tidak berbahaya sama sekali. Stigma ini yang justru mencegah mereka mencari bantuan. Mitos yang ketiga, cukup berdoa saja dan bisa sembuh. Faktanya spiritualitas sangat membantu, tapi seringkali tetap perlu penanganan profesional seperti penyakit fisik lainnya. Dan mitos yang keempat, terapi itu untuk orang gila. Faktanya konseling adalah alat pengembangan diri. Banyak orang sukses di dunia rutin menggunakan terapi. Oke, sekarang saya sudah selesai materi utamanya dan saya kembalikan ke Reno untuk memperkenalkan responden kita. Baik, terima kasih Hafiz. Eh, eh, Baik teman-teman, kita sudah selesai dengan seluruh materinya. Sekarang kita tiba saatnya untuk sesi yang sangat spesial, yaitu kita kedatangan seorang responden yang bersedia untuk berbagi pengalaman tentang kesehatan mental. Mungkin eh, responden bisa bersuara dulu. Terima kasih pada Halo, 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 selamat datang dan terima kasih sudah bersedia bersama kami. Hari ini saya Reno dan teman-teman saya juga sangat sudah menunggu untuk mendengarkan cerita dari Anda. Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, semua yang kamu ceritakan bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan pembelajaran kami. Dan hanya yang kedua, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kamu bebas bebas menjawab sesuai dengan pengalaman dan kenyamananmu. Yang ketiga, kamu bisa berhenti kapan saja kalau merasa tidak nyaman. Apakah kamu siap untuk memulainya? Mungkin responden bisa sedikit perkenalan dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Pinanda. Saya berada di jurusan Bisnis Digital pada angkatan 24. Oh, baik. Langsung saja saya kasih pertanyaan kepada Aldi. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kesehatan kesehatan Aldi akhir-akhir ini? Alhamdulillah sekarang kesehatan mental saya lebih baik daripada sebelumnya. Jujur saja pada semester sebelumnya itu terasa sangat sulit, di mana tugas saya itu berat bagi saya. Namun ada beberapa minggu sebelum sebelum waktu semesternya berakhir, di mana saya merasa kesulitan tidur, nggak mood, nggak semangat melakukan aktivitas, merasa berat, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan sekarang saya sudah mulai stabil dan pelan-pelan belajar untuk lebih tahu batas kemampuan diri sendiri.
Oh, baik nih Bang Aldi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya juga, dipersilakan. Nah, Bang, saya Rido mau menanya nih, Bang. Nah, biasanya kalau lagi abang lagi stres atau merasa tertekan, apa yang akan abang lakukan untuk mengatasinya? Dan menurut abang sendiri itu efektif nggak buat abang? Sekian. Oh, dulu saya ketika stres saya lebih cenderung untuk memainkan sosmed sejam-jam dan bermain game. Namun saat itu ternyata tidak efektif. Dan sekarang kalau saya merasa stres, saya cenderung akan beraktivitas fisik seperti lari pagi atau berenang pada hari weekend. Hal itu saya rasa lebih efektif daripada hal-hal yang tidak berguna. Oh, baik, terima kasih Bang Aldi. Mungkin Eh, ini kan saya mau menanya yang terakhir yaitu pertanyaan kamu bebas jawab dari sudut pandang apapun. Menurut Bang Aldi, satu hal apa yang kamu harapkan lebih banyak orang memahami tentang kesehatan mental mahasiswa? Saya berharap pada semua orangnya bahwa kesehatan mental itu wajar dan nyata, dan itu bukan tanda berarti seseorang itu lemah atau tidak bersyukur. oh, baik, terima kasih Bang Aldi dan teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung sesi kita hari ini. Dan materi yang sudah kita bahas bersama dan dari cerita Bang Aldi tadi, ada satu hal yang kami ingin titipkan, kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Berani meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kamu berhak untuk merasa baik-baik saja dan perjalanan menuju kesehatan mental lebih baik dimulai hari ini. Dimulai dari hari ini. Dari langkah kecil yang kamu ambil, kalau teman-teman punya pertanyaan silakan disampaikan. Kami dengan senang hati akan mencoba menjawab bersama. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi teman-teman dan Bang Aldi. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.